Wah, saya nggak tahu kalau itu mediasi yang ketiga kalinya ya, karena sebenarnya memang ini kan agendanya dari pihak kepolisian ya. Jadi kan ada peraturan baru nih dari Kapolri kalau misalnya kalau laporan pencemaran nama baik itu harus ada proses mediasi dari polisi. Kemarin memang ada polisi itu hubungin saya untuk proses itu mediasi dengan Kapo. Jadi mediasi ini dari polisi bukan dari saya ataupun dari Kartika Putrinya. Dari polisinya manggil kami berdua untuk dicoba di mediasi. Ngajaknya langsung besoknya. Wah, saya kan nggak bisa dong kalau sekarang punya schedule sendiri. Kalau itu dihitung satu kali mediasi ya nggak fair juga lah saya pikir ya. Ditanya kapan mediasi selanjutnya, saya bilang saya coba cari waktu dulu. Dan akhirnya saya bilang oke lah saya punya waktu tanggal 14 ke Made. Nah itu yang dibilang bahwa sudah 3 kali. Tapi saya sendiri nggak pernah merasa nggak datang 3 kali gitu. Tapi sebenarnya itu. Nah untuk yang kemarin sebenarnya saya bersedia datang. Saya sudah ada sediain waktu sebenarnya mau datang. Tapi lalu tanggal berapa ya, sekitar tanggal 11 atau tanggal 10 kayak gitu, saya baru dapat kabar dari staf saya, katanya Kartika Putrinya itu lagi di luar negeri. Nah lagi di Yaman ya, saya nggak tahu lagi di Yaman dan belum pulang atau baru pulang saya nggak tahu juga. Kan harusnya karantina dulu ya, kan ini kan bukan sesuatu hal ya, kalau kita ngomong urgent juga nggak urgent banget lah ya. Masalahnya sudah dari Desember juga kan, apalagi yang mau diurgentkan kan. Maksud saya ya karantina lah dulu sampai selesai, kan ada aturan Satgas yang harus kita ikutin protokolnya. Setelah karantina selesai, saya nggak jadi masalah untuk lanjut mediasi seperti itu. Sebenarnya sudah langsung saya sampaikan dengan Polri-nya juga untuk ya selesaikanlah karantinanya Kartika Putri, lalu habis itu kita ketemu nggak jadi masalah seperti itu. Nggak tahu, kalau dari polisi kasih tahu sayanya, dari polisi kasih tahu saya dia pulang tanggal 9. Jadi kan kalau di protokol Satgas ya ada aturan dari Satgas tuh nomor 8 ya kalau saya nggak salah ya, itu karantina terpusat 5 hari. Berarti kan kalau tanggal 9 tanggal 14 baru boleh keluar dan dilanjutkan dengan karantina mandiri selama 14 hari. Itu aturannya. Saya sudah sampaikan juga sih dengan Polri sebenarnya dari jauh-jauh hari bahwa silakan lakukan karantina dulu, saya sudah bilang seperti itu. Karena kan sekarang kan lagi santer ya bahwa ada varian baru dari virus corona ya, yang gitu kita takutin sih sama-sama. Bukan diinginkan dari saya sendiri, bukan seperti itu. Mediasi ini adalah tahapan dari Polri-nya sendiri sebenarnya. Jadi mediasi ini bukan dari saya, bukan dari Kartika Putrinya. Jadi mediasi ini adalah tahapan dari laporan yang dibuat oleh Kartika Putri. Jadi sekarang ada tahapan baru nih di kepolisian yaitu mediasi. Makanya saya dipanggil gitu. Tanggalnya saya yang nentuin, bukan artinya saya yang meminta mediasi tanggal 14, bukan. Tapi tanggalnya ditanya kapan bisanya sama-sama kayak gitu. Saya bilang ya tanggal 14 saya bisa. Nah, kebetulan kemarin saya tahu bahwa dia belum karantina, ya takut juga ya kita ya. Yang kedua juga kebetulan anak saya kemarin operasi dan akhirnya saya schedulein tanggal 14 gitu. Oke, dari pihak sana pun bilang katanya ini adalah mediasi yang ketiga, gitu kan? Yang pertama dan kedua itu kapan sih dok? Boleh tahu? Nggak tahu juga saya, makanya kan polisinya chat saya, ini kita ada protokol nih, harus ada prosedur nih, harus mediasi dan itu dari Polri. Bisa nggak dokter datang besok? Ya nggak bisa lah saya bilang. Itu tanggal berapa dok? Tanggal 19 Maret. Maret ya? Iya. Sekarang udah update. 19 Maret ditanyain kayak gitu ya, saya bilang nggak bisa dong, saya kan ada di kota yang berbeda ya, dan juga kita kan sudah punya agenda-agenda juga panjang agenda saya. Kan ini sih, tapi ya kan jangan mendadak gitu. Nggak ada. Kalau pribadi nggak ada. Kalau pribadi nggak ada komunikasi sama sekali. Gimana ya, apa yang saya juga nggak mau debat kusir ya dengan beliau ya. Artinya saya nggak mau cari masalah. Kalau saya cari masalah kan saya nggak minta maaf tuh. Saya minta maaf 3 kali. Saya ketemu dengan dia, minta maaf 3 kali. Saya ikutin apa maunya dia. Artinya kan saya nggak mau cari masalah gitu kan. Setelah dilaporin ya, apalagi yang harus saya bangun komunikasi ya sudah mengalir aja, ikutin proses hukum yang ada, maksud saya seperti itu. Ya nggak jadi masalah sih bagi saya. Yang mau ngomong apa gitu kan? Saya ini ada di pihak yang sudah minta maaf 3 kali, sudah ibaratnya sudah nunduk lah, apa yang dimintanya saya ikutin. Dia nggak pernah minta maaf dengan saya juga nggak jadi masalah. Ya dia bilang mau lanjutin, saya ini bisa apa? Kalau bisa saya selesaikan baik-baik dari awal, sudah saya selesaikan baik-baik gitu. Terus saya juga nggak mau berseteru terus menerus ya. Ini kan ngabisin waktu juga nggak penting sih menurut saya. Saya juga pengen diberitain itu unsur edukasinya, bukan
apa ya, berita yang seperti ini, infotainment yang seperti ini saya nggak mau sebenarnya, dan lelah juga sih, bagaimanapun juga ada pikiran ya. Tapi ya saya harus bela diri saya dilaporin, masa saya nggak laporin, ya kan? Kenapa sih harus saya melaporkan balik? Karena saya membela diri saya. Kalau enggak, saya nggak mau laporin dia. Saya laporin dia juga kan setelah 2 bulan dia melaporkan saya. Jadi kan ini adalah pertahanan dari saya, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa selesaikan baik-baik ya, oke, saya akan ikuti. Pasti ada pengaruhnya lah ya, sedikit banyak ya. Apalagi masalah ini ngelebarnya sudah kemana-mana ya. Jadi ini dari konten endorse krim sampai menjadi hal yang benar-benar pribadi ya, sampai ke melebar itu kemana-mana, sampai keluarga juga ya. Pasti sedikit banyak ada yang merugikan waktu, tenaga, usaha ya. Kita kan mau bikin sesuatu gara-gara permasalahan ini, konsentrasinya masalah ini.